Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan welcome to Foodcast. Nah, pada kesempatan Foodcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih guys. Kenapa spesial? Karena beliau ini adalah orang yang super duper sibuk. Karena beliau ini adalah orang terpenting di program studi seni kuliner. Mungkin SK Student sudah pada tahu ya beliau ini siapa, atau mungkin teman-teman dari semester 6 yang dosen pembimbingnya beliau sudah pada tahu dong beliau ini siapa. Ini dia, kita sambut Bu Ruwaida Fajri Asanti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Selamat sore semuanya. Nah, for your information, Bu Ruwaida Fajri Asanti ini atau yang biasa kita sapa Bu Santi adalah ketua program studi seni kuliner di Poltekpar Lombok. Nah, BTW Ibu sudah berapa lama menjabat sebagai ketua program studi seni kuliner di Poltekpar Lombok? Oke, sebagai kaprodi ya. Sebagai kaprodi itu saya sudah 3 tahun. Jadi sudah dari 2019. Wah, berarti sudah sangat tahu gitu ya mengenai program studi seni kuliner itu seperti apa. Insya Allah. Kita boleh santai-santai kan ngobrolnya nih Bu. Nah, jadi gini. Oke guys, kita let's go to the topic dulu ya. Nah, jadi gini. Kan Ibu ini sudah menjabat sebagai program studi seni kuliner selama 3 tahun. Nah, mungkin calon-calon SK student di luar sana nih masih belum pada ngerti atau masih belum pada tahu gitu program studi seni kuliner nih apa sih gitu. Nah, menurut pandangan Ibu selama menjabat 3 tahun ini apa sih pengertian dari program studi seni kuliner itu sendiri, bisa dijelaskan? Oke. Program studi seni kuliner ya. Jadi program studi seni kuliner itu adalah salah satu program studi D3, Diploma 3 ya di Politeknik Pariwisata Lombok. Nah, sesuai dengan namanya seni kuliner, jadi kita di sini memang mengajarkan semua keterampilan, pengetahuan yang berkaitan dengan bidang kuliner. Jadi memang mahasiswa itu kita didik dengan harapan begitu mereka lulus nanti mereka bisa siap terjun gitu sebagai profesional di bidang seni kuliner. Nah, profesional bidang seni kuliner itu banyak macamnya ya. Mungkin teman-teman sudah pada familiar nih dengan chef gitu kan, suka nonton MasterChef dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya bukan hanya bisa jadi seorang chef, karena zaman sekarang industri kuliner itu berkembangnya udah luar biasa banget. Jadi banyak industri-industri yang mereka tuh mengkhususkan diri membuat produk-produk tertentu yang sifatnya spesifik banget. Jadi kita harapkan juga mahasiswa nanti bisa mengisi posisi di sana ya, mereka punya kemampuan, punya keterampilan untuk mengembangkan produk-produk makanan tertentu. Bahkan bisa juga jadi seorang wirausahawan atau entrepreneur di bidang kuliner. Jadi yang kita ajarkan juga cukup lengkap di sini, bukan hanya berkaitan dengan keterampilan memasak, tapi juga ada keterampilan bagaimana menangani bahan makanan, menangani peralatan di dapur, health safety gitu di dapur seperti apa, termasuk keterampilan-keterampilan manajerial gitu ya, bagaimana sih mengorganisasikan pekerjaan kalau di dapur, bekerja sama dengan orang lain, menyusun menu, menghitung biaya-biaya, harga jual dan lain sebagainya. Juga ada mata kuliah yang berkaitan dengan pemasaran, kewirausahaan. Jadi lengkap, semua yang dibutuhkan untuk menjadi profesional di bidang seni kuliner itu ada di sini. Gitu. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Berarti dari yang Ibu jelasin saya bisa menangkap berarti program studi seni kuliner ini bukan hanya memasak saja ya. Iya, betul. Mungkin teman-teman di luar sana pernah beranggapan gitu program studi seni kuliner ini kayak apa sih, cuman masak doang bisa di rumah. Enggak ya teman-teman. Jadi kita selain memasak juga kita belajar seperti cost control, akuntansi, hygiene-nya, dan bahkan kita juga belajari tentang kepariwisataan ya Bu, misalnya contohnya seperti hospitality dan juga lintas budaya. Nah seperti itu. Harus karena nantinya mahasiswa itu kan begitu dia lulus dia harus bisa bekerja dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda. Jadi dia harus tahu, harus terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Dan tadi ya kita juga sangat menekankan di kewirausahaan, entrepreneurship, karena kita berharap 10% dari lulusan kita itu bisa menjadi entrepreneur.
Jadi dia bisa buka lapangan kerja untuk orang lain. Itu juga sesuai dengan pesan dari Pak Menteri kita ya, Menteri Pariwisata dari periode yang lalu, Arief Yahya, sampai dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sekarang Pak Sandi Uno. Itu mereka masih terus konsisten mengarahkan bahwa 10% dari lulusan PTNP harus bisa menjadi entrepreneur. Keren banget kan guys. Tuh mungkin teman-teman di sana mau jadi entrepreneur bisa lah daftar di Poltek Parlombok. Nah, selain itu mungkin SK-SK student nih masih pada kepo mungkin ya Bu ya. Selain itu apa sih fasilitas-fasilitas yang kampus berikan kepada program studi seni kuliner untuk keberlangsungan pembelajaran teori maupun praktek? Sudah pasti kalau untuk teori ini sudah disediakan ruang kelasnya ya. Kalau untuk praktik sendiri kita punya beberapa laboratorium dapur. Jadi sekarang yang sudah berfungsi itu ada 3 lab. Yang pertama itu ada Dapur Nusantara 1 ya. Kemudian ada Kitchen Stadium, kemudian ada Dapur Nusantara 2. Nah, satu lagi itu sebenarnya udah ready nih. Semua peralatan sudah siap, tetapi memang kita belum fungsikan. Mudah-mudahan di semester yang akan datang itu bisa berfungsi. Namanya adalah Dapur Kontinental. Ya. Dan satu lagi kita juga punya dapur di fasilitas hotel praktik ya, atau yang kita sebut saat ini Edu Hotel gitu. Jadi ada dapur khusus di sana untuk menunjang operasional Edu Hotel. Nah, meskipun Edu Hotelnya sendiri belum secara resmi juga beroperasi, tapi kemarin selama minggu untuk MotoGP kita sudah mulai soft opening gitu lah ya, atau trial gitu. Kita sudah mulai menerima beberapa orang tamu dan dapur yang ada di sana juga sudah mulai beroperasi. Wah, bukan lengkap lagi nih teman-teman, tapi sudah sangat lengkap banget ya berarti. Iya. Nah, tunggu apa lagi ya teman-teman, daftarkan diri kalian. Atau mungkin teman-teman masih pada bingung gitu, gimana sih cara daftarnya gitu, atau apa gimana alur-alurnya gitu. Mungkin Ibu bisa. Kalau untuk pendaftaran sebetulnya gampang banget ya. Jadi yang berminat untuk masuk ke sini itu bisa langsung aja ke websitenya ya, sbmptnp.kemenparekraf kalau saya nggak salah. Jadi nanti bisa teman-teman googling ya untuk alamat pastinya. Nanti tinggal di situ ikuti, ada klik daftar, kemudian ikuti registrasi awalnya. Bener banget. Atau kalian bisa kunjungin IG kampus kita sendiri di @poltekparlombok, karena di sana sudah tercantum segala sesuatu yang terkait dengan SBMPTNP dan sudah lengkap. Nah, sampailah kita di ujung acara, tapi sebelum itu mungkin Ibu Santi sendiri ada mau sampaikan gitu kepada calon-calon SK student atau SK student sendiri, sepatah dua patah kata gitu. Oke, jadi untuk teman-teman yang memang berminat untuk masuk ke program studi seni kuliner, saran saya memang harus banyak-banyak persiapan ya. Pertama, bukan cuma persiapan fisik, artinya memang harus dijaga kesehatannya supaya nanti pada saatnya tes semuanya bisa fit dan berjalan dengan lancar. Yang kedua juga persiapan mental itu penting ya, karena untuk berkuliah di sini kita butuh mental yang kuat gitu, harus selalu semangat. Jangan cuma semangat di awal aja, tapi nanti begitu udah mulai kuliah capek dan lain sebagainya terus jadi mundur deh gitu. Jangan sampai seperti itu. Dan saran saya juga kumpulkanlah sebanyak mungkin informasi tentang dunia kuliner itu seperti apa, supaya teman-teman bisa punya gambaran yang lebih jelas nih, lebih lengkap. Kira-kira apa nanti yang akan saya hadapi, gimana ekspektasinya kalau udah mulai berkuliah dan lain sebagainya. Dan mahasiswa PPL juga rasanya lumayan aktif ya mengadakan kegiatan-kegiatan promosi, sosialisasi kampus gitu. Jadi teman-teman silahkan untuk rajin-rajin gitu ya, cek sosial media yang ada di PPL, baik itu yang resmi dari PPL, di IG ada Poltek Parlombok ya, kemudian juga yang dikelola oleh Genpi Poltek Parlombok, kemudian juga ada dari Senat Mahasiswa, dan selain itu juga dari Hima SK sendiri gitu. Jadi rajin-rajin pantengin sosial medianya nih supaya lebih nempel lagi informasinya tentang PPL. Bener banget. Jangan lupa dicatat ya guys, buat saya juga sendiri saya catat karena saya di sini masih mahasiswa semester 4. Ya oke Ibu, mungkin itu saja podcast kali ini. Terima kasih banyak loh Bu sudah meluangkan waktunya. Iya, mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya.
Oke Bu, terima kasih Bu. Sama-sama, selamat sore semuanya. Sehat selalu. Sebelum podcast ini berakhir, aku punya tips and trick buat kalian nih, para pendaftar SBMPTNP 2022. Yang pertama, kalian aktif untuk mencari tahu info SBMPTNP di IG Poltek Parlombok, atau kalian bisa follow @himask.ppl karena di sana banyak tips and trick mengenai SBMPTNP tahun ini. Selain itu juga kalian perlu nih ngasah diri kalian untuk tes wawancara dan juga banyak-banyak berlatih mengenai soal psikologi, karena di salah satu tesnya ada tes psikologi. Nah, yang terakhir kalian jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian karena kita juga ada tes kesehatan. Satu lagi buat kalian yang sudah nonton podcast ini sampai akhir, kita punya giveaway menarik nih. Syaratnya gampang. Yang pertama, kalian follow 3 akun besar PPL, yaitu @poltekparlombok, yang kedua @genpi.poltekparlombok, yang ketiga senat.poltekparlombok, dan juga yang paling penting kalian follow @himask.ppl.